lemes banget, kenapa Bam? Aduh, mental gue rusak nih. Gue ngerasa Dewangga secara apa ya, pengalaman, mentality itu sebenarnya belum siap untuk jadi pemain inti. Tapi sebenarnya lagi-lagi ya, untuk melihat kekalahan Persib ini faktornya banyak banget. Bobotoh tuh banyak yang bilang ya sebenarnya Persib ini kali ini tinggal nunggu waktu. Gue juga pada akhirnya sekarang tidak denial gitu, karena gue salah satu orang yang selalu membela permainan pragmatis Bojan dan Persib Bandung. Persib overconfident, Bobotohnya juga overconfident. Wajar kalau Bobotoh overconfident. Karena itu euforia dari posisi yang sekarang ada di klasemen, semua segala macam. Ya main di Mas Grup kan main bagus banget itu. Nama Ibam. Intinya untuk secara pertandingan gue kecewa banget, gue mental rubuh. Tapi secara experience lu berangkatnya, secara sepak bola, luar biasa ya. Ini gue sangat bangga sih dengan keluarganya juga dapat ya. Dengan Persib, dengan Bobotoh, secara keluarga bener gue ini banget. Wah luar biasa, seneng lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di komentar Rensu dan Ibam. Lo Ibam ngomongnya harus lama lengkap Bam. Banyak orang pada bilang Ibam terus ngomong lengkap. Ibam gitu. Ibam apa? Ibam Hariri. Ya. Apa nama aslinya? Mau gue kasih tahu nih nama aslinya nih ya. Nama aslinya Ibam nih. Bam, lu kok lemes banget? Kenapa Bam? Aduh, mental gue rusak nih. Kenapa? Ya, gue udah lama aja nggak ngerasain Persib kalah sememalukan ini. Gitu. Nah, langsung aja gue pertanyaannya gini Bam ya. Ada apa dengan Ibam? Ada apa dengan Persib? Ini bukan soal gua sebenarnya, ini soal Persib aja. Ya iya, tapi kan berhubungan dengan lu, karena lu kan berangkat ke sana. Banyak banget temen gua pada berangkat ke sana. Iya. Wah udah. Lu juga diajak kan? Iya, gue diajak karena kebetulan nggak bisa ya, maklum lah namanya juga kita penjaga toko gitu kan, jadi nggak bisa ninggalin toko gitu kan. Nah, banyak orang ke sana, euforianya dapat semua tuh gitu, semua segala macem. Wah, terus tiba-tiba berapa menit pertandingan, tiba-tiba ketinggalan 0-2. Ya bener ya? 0-1 dulu. Ya 0-1, terus habis itu 0-2, terus saya 0-3. Pertanyaan gue yang pertama gini Bam. Apakah memang selemah itu sektor sebelah kirinya Persib Bandung? Karena 3 gol itu semua dari sektor sebelah kiri. Benar. Pertanyaan bagus, dan itu juga jadi bahan pembincangan teman-teman ya. Yang ada di stadion, yang ada di timeline, yang ada di Bandung, ada dimanapun gitu. Yang pertama sih, gue pengen ngasih tahu dulu ya background. Gue nggak mau nyalain orang ya, di sini gue nggak mau nyalain orang. Sama. Ya. Ini kita ngelihat secara objektif tentang pertandingan. Gue juga pengen ngasih gambaran dulu ya, untuk melihat sebelum Persib ini tanding gitu. Yang pertama kan Persib nggak bisa diperkuat oleh 3 pemain ya. Siapa aja Bang? Ada Etam, ada Julio Cesar, sama satu lagi, gue lupa siapa ya. Satu lagi tengah deh. Oh ini Mark Klok. Ya, Mark Klok cedera ya terakhir. Oke, itu backgroundnya. Terus Dewangga, gua ngerasa memang di laga itu benar-benar jauh dari kata maksimal. Karena gua nonton kan di sisi tribun barat ya. Jadi pada babak kedua tuh kelihatan banget gitu. Dan di babak pertama udah kelihatan juga semenjak dari kebobolan. Sambil gua cek juga waktu Dewangga melawan Lion City Sailor, dia bench. Dia nggak main sama sekali melawan Bangkok United ketika menang 1-0 di kandang. Terus sebelumnya juga lawan Selangor, dia main cuma 1 menit. Waktu di Bandung. Sedangkan waktu di MPPJ itu dia bahkan nggak main sama sekali lawan Selangor. Jadi memang kondisinya gue ngerasa Dewangga secara apa ya, pengalaman, mentality itu sebenarnya belum siap untuk jadi pemain inti. Oke. Karena sebelum-sebelumnya dia itu cuma main lawan Lion City Sailors, itu pun cuma lawan Selangor yang di Bandung yang pertemuan pertama itu pun cuma 1 menit. Yeah. Dia langsung harus main sebagai pemain inti di laga lawan Ratchaburi yang terkenal militan dan babak knockout. Ya, ini pressure-nya beda. Itu yang buat gue ngelihat akhirnya di sepanjang laga Dewangga itu struggle banget. Terus dia juga gagal untuk bisa mengimbangi pace. Nah, ketika struggle dan gagal mengimbangi pace, ada momen juga ketika dia coba terlibat dengan permainan, pengambilan keputusannya salah, dimarahin oleh pemain-pemain yang ada di lapangan. Itu masuk Barba. Itu ngebuat
mental Dewangga gue rasa cukup down dan ngebuat semakin terpecah konsentrasinya. Iya, semakin bingung lah mainnya. Bener. Hingga akhirnya dia ditarik nih 78 atau berapa gitu. Pokoknya udah 75 ke atas gitu sama Kurzawa. Tapi kalau kita ngeliat juga Kurzawa di laga itu jauh dari kata fit juga. Oke, ini banyak banget pertanyaan gue. Jadi gini Bam ya. Pada pertandingan itu gue kan nggak nonton. Ya. Waktu itu lagi ada Indonesia U17 main, International Friendly Match. Ya. Tapi akhirnya gue cari videonya, gue tonton lah. Karena banyak banget orang yang menanyakan banyak orang yang menceritakan hal-hal kayak gini. Tadi itu udah gue tanya soal sebelah kiri. Dan benar gue cek kan, semua golnya masuk tuh di sebelah kiri semua. Nah, yang berikutnya lu udah nyentuh nih soal Kurzawa. Ekspektasi tinggi dong terhadap Kurzawa sebagai pemain yang pernah bermain sama Neymar, ya kan? Pas ini orang tinggi banget. Tapi, nah ini ada tapinya Bang. Ketika dia datang ke Indonesia, gue juga curiga. Iya dong. Iya. Karena menurut gua ya pemain-pemain yang top banget gitu ya, apalagi usianya masih belum senior banget. Kalau datang ke Indonesia tuh biasanya masalahnya dua. Apa tuh? Satu, dia lagi butuh uang. Yang kedua, dia adalah punya cedera kambuhan. Biasanya kayak begitu. Kalau dia tidak cedera kambuhan dan tidak butuh uang, dia pasti akan milih masih main di Eropa atau main di kompetisi Asia yang levelnya mungkin masih tinggi-tinggi lah. Kalau dulu kan masih ada China Super League, Indian Super League, atau mungkin sekarang di Arab, atau separah-parahnya mereka main di Korea, Jepang, atau Thailand atau Vietnam. Nah, ke Indonesia itu sebenarnya patut dipertanyakan, ya, karena kan ada banyak juga pemain-pemain marquee player yang dari Eropa datang di Indonesia juga nggak bisa apa-apa juga. Nah, Kurzawa akhirnya datang, bahkan gue kan sempat melihat gitu, banyak orang yang komentar Boboto, bahkan ada yang komentar, menurut gua ini komentarnya antara memang dia jujur atau memang udah ngelihatnya separah itu ya. Komentarnya mau tahu apa? Apa? Ngelihat Lavrin Kurzawa main bola, terlepas dari umpan yang bagus, ya nanti akan gue bahas juga tuh soal bagaimana Sergio Castle itu gagal mencetak gol rebutan bola sama Barros. Itu nanti kan gue bahas juga. Tapi yang soal Kurzawa, selepas dia punya umpan yang bagus banget, tapi ngelihat dia main bola, itu kayak ya pemain-pemain bola Indonesia atau artis-artis Indonesia main di fan football. Yang nggak ada fisiknya katanya. Iya. Nggak ada fisiknya, nggak ada gregetnya, nggak ada intensitinya katanya gitu. Walaupun mainnya tadi lu bilang menit berapa masuknya? Ya 77, 78 gitu. Seperti itu. Makanya kan, nah gue kan nggak begitu gue hanya ngeliat dari video-videonya aja. Akhirnya adalah highlightnya itu segala macam. Apakah memang seperti itu? Apa yang kayak Boboto bilang bahwa umpan-umpannya sih bagus banget, tapi intensitinya, fisiknya katanya jauh dari ya pemain-pemain yang lain. Ya sebenarnya kalau disebut umpan-umpannya bagus banget juga, kan dia cuma beberapa kali umpan. Sampelnya masih terlalu sedikit untuk kita bisa menilai dia umpannya bagus atau enggak. Menjanjikan iya mungkin. Itu pun hanya di proses crossing bola mati pertama. Jadi ketika dalam permainan, ketika dia giring bola dan memberikan umpan itu belum teruji sebenarnya. Tapi yang paling terlihat, yang mengkhawatirkan adalah kondisi fisiknya. Pas gue cek lagi, ini boleh dikoreksi sama teman-teman kalau salah ya. Kurzawa ini terakhir main itu di pertandingan kompetitif itu di April 2025. Bayangin, coba. 6 bulan lebih. Udah mau setahun. Hanya latihan sendiri. Iya, dan maksudnya sejago-jago pemain ya, kalau nggak tampil di level kompetitif, nggak latihan sama tim beda. Langsung tampil lawan Ratchaburi yang sedang on form banget di Thai League One-nya, ya tentu pasti kesulitan. Ditambah memang dia masuk dalam keadaan tim sedang low gitu kan, lagi turun gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi ya, untuk melihat kekalahan Persib ini faktornya banyak banget. Boboto tuh banyak yang bilang, ya sebenarnya Persib ini kali ini tinggal nunggu waktu. Gue juga pada akhirnya sekarang tidak denial gitu, karena gue salah satu orang yang selalu membela permainan pragmatis Bojan dan Persib Bandung. Tapi memang, ya gue juga khawatir, cuman kan gue nggak bisa seprontal teman-teman sekarang ya. Karena lu udah public figure. Ya kalau gue dulu omongannya udah harus diatur banget lah. Ya gue ngomong diatur aja masih dipelintir gitu kan. Sampai sekarang tuh orang-orang masih nyindir apa baru si sistem player. Ya serah aja ya. Nggak apa-apa, Bang. Ya cuman kan kalau jadi Ibam abis curhat sama gue soal kayak begitu. Agak juga. Gue cuman bilang sama Ibam, Bam, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang.
Lanjut Bang. Enggak, intinya memang variabelnya banyak banget dan kekhawatiran kekecewaan Boboto tuh ini apa valid banget lah. Karena memang di laga-laga sebelumnya walaupun menang itu emang nggak full meyakinkan. Dan di laga ini selain tidak bagus, mainnya buruk dan deadlock, benar-benar di outclass gitu sama Ratchaburi. Terus tadi gue nyambung tentang akhirnya Dewangga dipilih. Ini ngebuat gue juga kenapa nih Bojan berani nih pasangan Dewangga. Kalau track recordnya dia di Liga bagus, belum kelihatan untuk main di sekelas ACL tuh gitu. nah kalau di Liga bagus, oke, tapi untuk di ACL tuh gua rasa sih enggak ya, belum gitu. Sorry, tapi gua potong masalah lagi ya. Ini kita disclaimer tidak menyalahkan orang ya, Iya, tapi iya. ini kita membahas secara detail. Oke, Iya. lanjut Bang. Misal gini ya, kan idealnya itu yang ngebuat Dewa nggak main sebenarnya bukan apa-apa ya, tapi karena nggak ada Julio Cesar dong. Karena di beberapa laga ketika Dewa nggak, Julio Cesar ada, itu Barba yang ke kiri, Betul. atau enggak Putros yang ke kiri, atau enggak Eliano yang ke kiri. Betul. Oke, itu. Jadi akhirnya ngebuat Barba ke tengah sama Matrikari di kanannya dipasang Putros gitu. Nah di tengah Eliano, Tom Haye sama Lucho. Lucho kondisinya baru pulih dari cedera. Eliano sedang perform. Tom Haye sebenarnya kalau di beberapa laga terakhir juga sebenarnya nggak yang oke banget walaupun beberapa kali man of the match gitu. Tapi belum di level terbaik yang kita tahu lah dari Tom Haye ini. Nah ditambah kalau kita ngelihat nggak ada Etam. Beckham cedera itu ngaruh banget. Nggak ada pemain yang bisa menawarkan kreativitas yang Game changer stagnan lah, gitu. game changer. Jadi biasanya kan harus ada 2 minimal gitu. Ketika di tengah kontrol, lini tengah, kanan kirinya bisa ngasih kayak kata lu, iya, nusuk-nusuk yang kata lu tadi game changer gitu. Nah, sedangkan di laga kemarin cuma ada Berguinho sama Barros. Di depannya Andre Jung yang secara kemampuan pressing, off the ball defense-nya memang nggak sebaik Ramon. Itu sulit bagi Bojan gitu. Bojan pun layak untuk dikritik untuk momen ini. Gue kan minggu lalu baru aja nulis kan di salah satu media. Maksudnya gue tuh sangat kagum dengan Bojan, tapi di laga ini ya kalau kalahnya dengan cara seperti ini, gue nggak bisa tetap membela gitu. Di laga itu tuh Bojan juga terlalu pede untuk memainkan Eliano sebagai gelandang bertahan di level ACL tuh yang pada akhirnya boncos kan, bisa benar-benar dibongkar. Yang kedua, gue sangat heran kenapa Bojan lebih memilih mempertahankan Barros dibanding Berguinho, yang mana Berguinho adalah pemain paling mengancam di sepanjang babak pertama bagi Ratchaburi gitu. Oke, ini menyambung dari apa yang lo omong. Berarti kalau misalnya banyak nih di kalangan Bobotoh yang bilang bahwa di pertandingan kemarin menghadapi Ratchaburi, pilihan starting line up-nya Bojan Hodak benar-benar fail. Lo setuju dengan hal itu? Fail, tapi gue tahu apa gimana ya? Gue setuju. Gue setuju, tapi bisa merasionalisasi kenapa itu dipilih gitu. Ya kalau teman-teman nggak setuju boleh, tapi gue tuh nggak bisa nyalahin sepenuhnya kalau pemilihan starting 11. Karena gue tahu rasionalisasinya, kan ngelihatnya dari beberapa laga sebelumnya kan. Cuman mungkin ada miss dari scouting lawan gimana cara mainnya, scouting lawan ini intensitasnya gimana kalau ngelawan tim yang juga permainannya pragmatis gitu kan. Nah jadi mungkin ada miss di sana aja. Tapi kalau dari starting line up kan emang kalau ngeliat ke cadangan yang siap tampil itu nih ya, Kakang, Robi Darwis, terus Adam Alis, Sari Ramani, Ramon. Sedangkan Deddy Kusnandar baru pulang dari pinjaman yang mana perlu chemistry-nya beda. Kastil juga belum lama sampai. Kurzawa sama, Dion Max sama 2 kiper. Adam Sibek sama Pita Maulana. Jadi memang kalau gue jadi Bojan juga bingung pas di momen itu. Oke, jadi gue nangkapnya gini. Pemilihan yang dilakukan oleh Bojan menaruh bek kiri Dewangga karena Dewangga di kompetisi lokal bagus mainnya. Benar bagus banget. Kan? Kita harus akuin hal itu. Jadi akhirnya ketika Julio Cesar tidak bisa hadir, nah makanya kan gue berusaha mengambil posisinya, gue ambil POV dari Bojan nih, POV dari Bobotoh kan. Benar. Ya, ketika kondisi seperti itu, Julio Cesar tidak tersedia, ya daripada gua back tengah gua pakai pemain yang mungkin ya
belum siap bermain, bukan berarti jelek loh ya, belum siap bermain di ACL tuh, ya mendingan gue korbanin posisi back kiri back kanan. Ya dong, karena center back itu kan lebih fundamental, lebih krusial. Tengah tuh lebih krusial, Bang. Makanya akhirnya Barba ditariklah ke tengah main sama Patrick Cardi. Biar kirinya kanan ya, sama kan kita kayak main fun football kan. Kalau kita dapat orang-orang yang mainnya masih belum bisa kan ya, mendingan dia mainnya di posisi back kanan daripada main di center back. Karena di posisi center back untuk dia blunder semakin tinggi kan. Tapi kalau posisi back kanan back kiri kan, kalau dia blunder masih ada kita center back yang cover gitu. Makanya kan kalau kalau orang main bola gitu kan yang bagus-bagus ya pasti di posisi jantung semua gitu kan, di tengah. Nah, akhirnya gue bisa memahamin hal itu. Akhirnya ditaruhlah Dewangga dengan harapan Barba sama Patrick Cardi mengcover. Tapi ternyata nih Ratchaburi juga luar biasa gitu loh. Jadi bukan berarti juga pemain Persib ya jelek juga, tapi memang menurut gua Ratchaburinya luar biasa juga. Dan di episode terakhir kan kita sempat bahas, mereka kan melakukan calcio mercato atau transfer itu gila-gilaan juga kan, dan mereka mempersiapkan itu semua juga kan di ACL tuh gitu. Jadi itu yang menurut gua miss juga kali mungkin ya perhitungannya dari pihaknya Persib ke pelatihannya Persib, termasuk juga ya terus itu yang wah ternyata Ratchaburi ini persiapannya gila juga gitu, dan mereka mungkin juga bener-bener mengintip kekuatannya permainannya Persib dengan sangat-sangat. Karena gue lihat juga Bam di statistik Persib itu punya 15 shot, tapi yang target cuma 2 atau 3. Sedangkan si Ratchaburi itu memainkan strateginya Persib Bandung kalau main lagi di kompetisi lokal. Mereka tuh shotnya tuh dikit, nggak nyampe Persib. Sekitar berapa? Cuma 9 apa? Iya, kurang dari 10. Kurang dari 10, bener kan? Tapi yang on target itu lebih banyak, 5 atau nggak salah. Nah, berarti kan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, menurut lu? Sebenarnya ya, kalau kita ngelihat dari apa yang kejadian di lapangan, kalau gue jadi Bojan juga bingung sih. Misal katakanlah gini, bek kiri jangan Dewangga, siapa tuh? Eliano. Karena Eliano udah biasa main di bek kiri dan sejauh ini juga perform aja gitu. Terus tengah siapa? Deddy Kusnandar tentu bagi Bojan akan sangat gambling kalau langsung pasang jadi pemain inti. Yang paling memungkinkan Adam Alis. Gue juga setuju. Paling memungkinkan gue Adam Alis. Gue juga mempertanyakan kenapa gak Adam Alis nih yang main inti gitu. Alasannya menurut lu? Nah, ya akhirnya gue juga coba berpikir, coba untuk mencari rasionalisasinya. Yang paling memungkinkan kenapa Adam Alis gak inti adalah ya dia juga pemain yang baru pulang dari cedera. Dan semenjak dia cedera setelah lawan yang Selangor, Bangkok, abis itu tuh dia emang pas udah main lagi tuh belum kayak Adam Alis yang cetak 2 gol di MBPJ gitu. Jadi memang bagi Bojan sulit. Terus masalah tadi kegagalan scouting Ratchaburi. Sebenarnya kan Ratchaburi secara gaya permainan itu mirroring seperti Bojan Hodak sebenarnya, sama banget. Benar juga, mereka tuh membawa pemain-pemain yang biasa tampil di Asia. Ada Daniel Ting, tuh ada si Jakapan, itu kan pemain-pemain yang dulu di Buriram, di Port gitu. Ya, Ratchaburi juga ya gitu, yang tadi gue bilang, mirroring itu. Jadi gaya permainannya akan adaptasi dengan gaya permainan lawan. Tapi mereka memang dalam kondisi yang jauh lebih fit para pemainnya. Terlepas dari Iksan Fani yang sudah kembali dipanggil pulang sama Biji Patum ya, atau sama Buriram, gue lupa. Tapi mereka masih punya Danielson, masih punya Tana yang akhirnya bisa cetak gol cepat gitu. Dan Tana tuh yang Mutombo itu. Mutombo beda lagi. Tana yang pemain Brazil yang tengah itu. Dan dia tuh masang 3 pemain di lapangan tengah yang semuanya adalah pemain senior di Liga Thailand. Itu tuh kunci banget. Jakapan sama siapa tuh, itu bagus banget 3-3-nya. Gue juga ngeliat emang rapat banget sih. Jadi memang mereka sudah lebih siap aja untuk menghadapi laga ini. Sedangkan Persib benar-benar dalam kondisi yang kalau bisa jadi excuse ya, kalau bisa jadi alasan, kondisi Persib untuk berangkat ke sana tuh benar-benar jauh dari kata maksimal. Oke, orang-orang juga sempat mengatakan, wah Mark nih dengan Eliano main bagus, makanya Mark udah bakal tersingkir. Tapi ternyata enggak adanya Mark tuh ngaruh juga. Passion di lapangan, effort, terus bisa tarung gitu kan, membangkitkan mental dan motivasi itu kayaknya Mark tuh masih yang paling oke di Persib sekarang jadi gitu. Jadi memang motivator itu kan tidak bisa sembarangan orang, Bang. Jadi kalau gua ngeliatnya gitu kan, di dalam dunia sepak bola,
ada orang yang berusaha menjadi motivator itu banyak banget. Ketika lu jadi megang ban kapten pun gitu kan, lu pasti akan harus mau tidak mau lu harus menjadi motivator tim yang harus ngebakar pemain. Tapi kadang kan kita bisa tahu ini yang bener-bener memang talented dan natural talented motivator sama yang enggak tuh kan kita bisa ngelihat lah gitu loh. Dari cara ngomongnya, dari cara penguasaan masalahnya. Kadang ada kita ngomong, aduh kayaknya enggak banget ya ngomongnya gitu. Kayaknya kan ada, walaupun dia captain gitu, tapi cara ngomongnya kayak, aduh kayaknya ngomongnya enggak banget gitu. Nah, kalau Mark Locke memang punya kelebihan itu, gue rasa gitu loh. Leadership itu emang gift sih. Iya, itu nggak bisa, itu karisma. Alamiah, itu karisma nggak bisa. Walaupun lu bisa pelajarin, tapi nggak akan bisa. Karena banyak juga kapten-kapten yang ada di Liga Indonesia ataupun itu. Ya, dia punya ban kapten, tapi pas dia ngomong tuh, aduh nggak dapet nih. Kita tuh ngeliat, aduh nggak dapet nih kayaknya gitu. Auranya tuh nggak dapet nih gitu. Ya walaupun kemarin kaptennya kan Barba, oke juga. Barba sebagai commanding oke. Cuman pokoknya nggak ada Mark Locke tuh, ya Mark Locke udah salah satu yang paling tahu lah bagaimana cara menghidupkan lagi ruang mesin Persib gitu. Dan kemarin tuh Persib kehilangan sosok seperti itu ketika kaget dengan gol cepat Tanah dari Ratchaburi, kaget juga bagaimana Ratchaburi bisa mengkonten permainan Persib. Karena sebenarnya Persib juga di menit 25 sampai 45 tuh banyak banget momentum, banyak banget serangan dan Lucho kena tiang, tendangan Bergunyo 2 kali tipis banget tuh, hanya beberapa inci dari tiang gitu. Sundulan Baros itu udah on target tapi penjaga gawangnya bagus. Shooting Baros udah kebuka tapi arahnya masih ke penjaga gawang. Jadi memang momentumnya tuh banyak gitu. Tapi memang ya emang lagi apes aja tuh Persib. Dan gue juga, karena gue nonton sebelahan sama Coach Miro kan. Coach Miro sedang dapat suspensi, jadi dia nggak bisa ada di bench. Gue sama Coach Miro sampai gini, relax aja, relax. Kita cuma butuh satu gol untuk mengubah keadaan katanya. Dilalahnya, satu gol itu adalah satu gol yang tidak pernah kita dapatkan di laga itu gitu. Dan itu yang buat padanya emang kelelahan mental, fisik, semuanya itu terakumulasi setelah gol kedua yang dicetak juga nggak jauh dari babak kedua dimulai. Jadi memang ketika Persib coba mulai bangkit, Persib lagi main enak nih secara momentum. Ketika main enak, momentumnya patah sama waktu habis. Persib coba kembali lagi untuk membangun momentum, malah kemasukan lagi. Udah kelar dari itu. Setelah gol kedua dari Ratchaburi, sebenarnya itu permainan udah selesai sih. Udah Persib nggak kalah 4-0, 5-0 aja udah syukur sih. Oke. Nih terus gua akan melihat lagi soal bagaimana perebutan bola antara Sergio sama Baros. Ya, kalau pada posisi itu, kalau misalnya gua tidak menyalahkan ya Sergio ya, tapi kalau Sergio yang ngelepas itu Baros bisa lebih gol kali. Karena peluangnya, karena gini loh, ini kan ya buat teman-teman mungkin ngeliatnya ya, Sergio itu untuk mengambil bola itu dia harus effort agak sedikit lompat. Kalau si Baros itu tinggal gelengin kepala aja bolanya, tinggal naruh doang gitu kan. Yang penting kan itu direbut. Nah, karena ketika kondisinya tertinggal 3-0, ya 3-1 itu penting banget. Karena kan nanti agregat ya kan. Jadi kan berarti nanti di Bandung cukup 2 untuk aman, untuk menggapai extra time. Bener ya, dong? Bener. Jadi kalau gua ngeliatnya sekarang gini, jadi kita nggak usah ngomongin langsung, wah bisa membalas 4-0. Nggak usah itu dulu deh. Kita main 3 gol dulu aja gitu. Iya. Paksa extra time dulu. Karena menurut gue dengan paksa extra time, kita kan lebih diuntungkan. Karena kita main di kandang kita sendiri gitu. Ataupun juga nanti penalti. Itu lebih baik dibandingin lo soal mau 4-0, tapi akhirnya lo tidak menggapai hal. Makanya ketika kemarin itu gol 3-1, itu kan jadi lebih mudah dengan 2 gol. Nah, cuman pertanyaan gini Bang. Ada orang juga yang ngomong nih Bang. Ini banyak orang yang menakutkan si Sergio. Ini mengingatkan Boboto terhadap apa? Belencoso. Iya, Juan Belencoso. Atau Moses Saki. Belencoso sih, karena sama-sama Spanyol. Sama-sama Spanyol. Belencoso gitu. Jadi abis lo punya striker seperti Ilyas Pasojevic gitu kan, tiba-tiba lo dapet Belencoso gitu kan, yang kayak cek kosong namanya Belencoso gitu kan. Akhirnya ada trauma juga dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. Nah, itu satu. Terus yang kedua, abis itu kan dibela sama Boyan Hodak. Boyan Hodak bilang bahwa Kurzawa dan Sergio ini pemain yang baru datang. Ya. Jadi mereka masih butuh waktu adaptasi. Karena memang terbukti dengan beberapa pemain Persib yang juga awal-awalnya ya, termasuk juga Julio Cesar sama Mat Ricardi kan. Pelan-pelan kan akhirnya juga nemu juga kayak permainnya, termasuk juga Bergunyo gitu kan. Nah,
Ini yang menjadi pertanyaan. Pertama tadi soal itu. Soal ya, ini udah ada ketakutan nih dari Bobotoh nih. Tentang bagaimana jangan-jangan belain Koso Jilid 2. Sama yang kedua ya itu tadi. Bagaimana memang, apakah mereka memang ya belum nyatu aja karena memang pemain baru gitu loh. Masih butuh adaptasi. Ya, itu momen dimana Barros sama Sergio Castil tabrakan berebut bola. Sebenarnya yang paling banyak disalahin tuh Barros. Bobotoh tuh kayaknya kebanyakan ya, mayoritas tuh bener-bener udah di level nggak suka sama Barros gitu. Kecewa banget dengan permainan Barros. Mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan terakhir gitu. Sah-sah saja dan itu juga kekecewaan yang valid lagi-lagi. Gua nggak bisa menahan. Tapi bener kalau untuk momen itu sebenarnya posisi Barros tuh udah ada di tiang kedua. Bola datang ke dia, dia tinggal arahin. Kalau Sergio Castil justru lompatnya agak diagonal ke pinggir tuh. Jadi kalau bener tadi Sergio Castil ini ngelepas, sebenarnya posisi Barros lebih ideal. Tapi kan lagi-lagi dengan narasi yang terbangun sekarang di publik, Barros tuh pasti bakal lebih disalahin. Nah, sorry gue potong nih. Sorry gue potong. Gue belum mendengar narasi ini, makanya gue melihatnya secara objektif gue. Karena kalau secara objektif gue, itu yang lebih menguntungkan di posisi itu sebenarnya Barros, bukan belain Koso itu. Makanya dan gue sama sekali belum terpengaruh dan belum dengar dengan soal narasi ini. Gitu. Iya. Jadi Barros ini banyak yang kecewa dan jadi kan gue ada podcast kan di Bandung kan sama si Mamau. Ada klip gue yang dinaikin. Cara menikmati Barros itu ya tidak seperti menikmati pemain-pemain Brazil lainnya yang jago gocek. Emang iya kan gocekan Barros juga biasa-biasa aja gitu kan. Dia juga kalau disebut sprintnya cepat ya biasa-biasa juga, nggak yang advance banget. Tapi kan dia salah satu penerka ruang, orang yang off the ball movement-nya bagus baik nyerang ataupun bertahan. Tapi hal-hal teknisnya juga ada yang biasa aja kayak kontrol kada biasa aja, first touch biasa aja. Nggak spesial juga nih pemain. Cuman emang mungkin ya ini lagi-lagi gua tuh nggak mengambil kesimpulan utuh tapi coba merasionalisasi aja. Kenapa kalau pemain nggak spesial ini terus dimainin terus sama Bojan? Terus kalau gua mau mempertanyakan Bojan, ya kan kayak mempertanyakan apa gitu. Dia udah kayak lu mahasiswa mempertanyakan dosen lo yang sudah ngambil S3 gitu. Udah mau dokter ya. Udah doktor mau profesor gitu kan. Jadi gue tuh di posisi yang anjir gimana ya. Tapi bukan berarti Bojan nggak bisa dikritik. Boleh juga, silakan aja. Cuma untuk Barros sendiri, gue ngelihat emang bulan September, Oktober, November tuh permainan yang cukup maksimal dari Barros. Di situ tuh dia worth it banget. Dia bertahannya bagus, nyerangnya juga bagus, dia masih bisa cetak gol. Namun setelah lawan Madura itu sampai sekarang tuh kan dia belum cetak gol lagi. Ada beberapa assist, ada beberapa pergerakan yang menjadi kunci termasuk flick passing ke Bergi yang akhirnya jadi gol etam di laga lawan Persija gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang membuat Barros kayaknya bakal jadi alasan kenapa dia tetap dipasang. Cuman emang di laga khusus kemarin, gue perlu akui dia ini performance-nya ini di bawah. Di bawah, di level yang sangat bawah dan dia nggak ngasih edit value apapun. Oke. Tapi kan kalau gua ngetik nih ya di timeline ataupun gua ngeposting nggak bisa, ini multitafsir banget. Ya gua harus ngomong di video kayak gini gitu. Oke, ya makanya lah. Inilah gunanya podcast yang kita ngobrolin, Bang. Ini kan gua bilang sama lu. Sama kan seperti yang gua ngomong sama lu. Kan kadang gua kalau lagi siaran gua nggak bisa ngomong, orang kadang kita ngomong cuma 13 detik. Iya makanya. Iya, terus lagi pertandingan. Ya kalau kita mau panjang lebar ngomong, menjelaskan apa segala macam, udah kehilangan momen. Iya benar. Ya makanya inilah hadir podcast. Ya kita bikin podcast kan sebenarnya buat ini. Lu mau ngomong 30 menit di sini juga, sok silakan Bang, jelaskan. Ya gitu. Jadi dan gua di posisi lagi-lagi seperti yang tadi kita bahas di awal podcast gitu. Ya gua nggak di posisi nggak bisa ngehujat pemain gitu. Sejelek-jeleknya pemain paling gua nggak bahas, paling kata-kata yang telan sendiri aja lah ya. Kata-kata yang mungkin paling memungkinkan keluar dari pikiran gua ke tweet adalah struggle. Ya, atau off day. Iya, off day. Ya seperti itulah. Pasti normatif. Nggak mungkin gua apalagi mencaci pemain, nggak mungkin. Gua udah nggak bisa kayak gitu. Karena kalau gua kayak gitu, yang dibawa-bawa takutnya ngikutin. Dan takutnya kayak efek bola salju gitu. Oh di sini lu udah panutan, omongan lu udah didengar semua orang, Bam. Ya, suka nggak suka ya. Jadi makanya orang akhirnya ngerti kan, kalau gua ngomong tuh gua ngomongnya hati-hati. Makanya ada orang bilang, wah Mas Resu nggak pernah ngeritik apa segala macam. Bukannya gua nggak mau ngeritik. Kalau gua mau ngeritik, gua nyampein langsung orangnya. Gua kenal kok sama pelatih-pelatih yang ada di sini, sama orang gua lebih dan gua yakin orang-orang itu
lebih respect dikritik langsung dibandingin lu ngomong di TV yang akhirnya persepsinya beda dan akhirnya omongan lu itu bisa menjadi bola salju yang lu omongin gitu begitu. Jadi gua mah tidak akan pernah melarang teman-teman Bobotoh untuk Silakan. nggak suka sama Barca, sok-sok aja. Tapi jangan ngajak-ngajak gue gitu. Iya, karena kita ini nggak bisa terlalu frontal karena itu tadi gitu loh. Kita ini tampil di publik yang kalau kita ngomongnya terlalu frontal, nanti jatuhnya bisa jadi kayak pesanan atau yang kedua ya berbahaya juga. Iya. Gitu. Terus gini, misal kayak apa? Sekarang kan orang-orang selalu mengaitkan dengan konten itu, cara menikmati Baros system player, si paling system player. Ke gue tuh pasti nyindirnya kayak gitu. Gak apa-apa, sok aja. Tapi maksudnya kalau orang yang ngerti mah dan banyak teman-teman yang ngerti, alhamdulillah tahu. Gue ngomong itu waktu system player, ngomong Baros ini tidak seperti pemain sama lainnya. Ya ada konteksnya karena di bulan tadi September sampai November itu lagi bagus dan gue ngomong di bulan itu, coba aja cek gitu. Tapi memang di pertandingan kemarin sama-sama diakuin dia benar-benar off day. Iya, gitu makanya tadi gue sempat ngomong kan, gue heran kenapa Berguinho yang ditarik dibanding Baros. Karena kalau kebutuhan taktik harusnya Berguinho dipertahankan. Karena untuk bisa mendobrak pertahanan Ratchaburi yang rapat harusnya sama pemain individu bagus. Ini ada beberapa hal omongan ya. Yang satu soal sama-sama setuju bahwa di hari itu Baros off day. Ya kan. Itu satu tuh, sesuatu yang berbeda. Ya dong. Yang berbeda lagi, tapi di momentum yang bola peluang gol, itu sebenarnya paling punya peluang untuk bikin gol juga Baros sebenarnya dibandingin si Sergio ya. Walaupun memang Baros hari itu juga off day. Karena jadi ya itu kan kadang jeleknya kita gitu kan, kalau kita udah ngeliat dia off day semua apa yang dia lakukan salah aja. Padahal sebenarnya kan bisa dipisah-pisah gitu loh. Iya dong, kita tuh berbicara tuh harus sesuai spektrum. Iya, gitu. Harus dipisah-pisah gitu loh semua segala macam. Nah, terus satu lagi yang terakhir adalah ya kan, ini soal bagaimana bagaimana pelatih tetap memainkan Baros dan menarik keluar Berguinho. Walaupun ya menurut pandangan kita, lagi-lagi nih, menurut pandangan kita yang bagus itu adalah Berguinho. Nah, sama kayak misalnya soalnya kenapa yang dimainkan Dewangga di kiri. Misalnya ada orang pikir kenapa nggak yang lain lagi. Nah itu tadi, gue harus mengatakan yang gue tahu sih itu tadi pelatih itu punya aspek-aspek yang kita orang awam itu nggak ngerti bang. Gitu loh. Jadi makanya hal itu pun gue baru tahu, baru mengerti. Ya setelah gua berdiskusi sama pelatih gua yang sertifikatnya AFC Pro gitu loh. UEFA Pro ya? Iya, UEFA Pro ya. Karena apa? Tugas gua sebagai orang di klub, ya kan gua yang harus berdiskusi dengan mereka juga gitu loh. Semua segala macam. Apalagi direktur teknik di sebuah klub-klub Indonesia kan kadang pajangan doang gitu loh. Ya yang ngomong akhirnya harus ya pimpinan klubnya gitu loh, presiden klubnya segala macam ya. Dan setelah kita diskusi, ya memang ada aspek-aspek atau pemikiran-pemikiran yang orang awam yang nggak nyampe juga bang di hal-hal seperti itu. Jadi makanya ini ya saya kasih tunjuk kepada teman-teman bahwa ya makanya gue bilang sampai satu hal yang paling gila kalau menurut gue kalau kita sampai sudah bilang bahwa wah ini harusnya nih pelatih begini. Itu menurut gue gila banget ya. Itu cuman gini loh, sebenarnya ya lagi harus sesuai konteks. Bojan juga layak dikritik kok di laga itu. Iya, dikritik itu boleh. Cuman kan jangan sampai lu sampai punya kalimat, ya kan? Ini goblok banget nih si pelatih ini, harusnya dia begini. Kalau lu sampai ngomong harusnya, ya berarti misalnya gua lah, lu pelatih ini bang, ya kan? Lu AFC Pro, ya kan? Sedangkan gua nggak punya AFC sertifikat. Terus tiba-tiba gue bilang sama lo, wah ini Ibam goblok banget nih, harusnya Ibam begini. Lu ngambil AFC Pro aja 1 tahun, Bang. Sedangkan gue ngomong siapapun juga orang kalau ngomong teori, ya kan, mau di TV atau di manapun juga segala macam ngomong teori, ya gampang-gampang aja, Bang. Suruh lu iniin dulu lah segala macam hal seperti itu. Makanya kan yang gue bilang, bukan berarti juga ya, gue juga nggak boleh ngeritik lu. Iya dong. Gue ngeritik lu boleh, tapi gue nggak boleh seakan-akan ngajarin lu atau gue seakan-akan berpikir gue lebih pinter dari lu. Kagak bam, gitu loh. Tapi gue ngeritik lu sah-sah aja. Kayak balik lagi ke ini, gini ya.
Ya lagi-lagi, gue tuh selalu mencoba mencari rasionalisasi dari ketidakpuasan gue. Jadi kan tadi gue bilang, Cover both side lah, lu Iya. ngeliatnya yang gitu, nggak dari satu angle doang. iya, tapi gue lagi nggak bisa ngebahas ini di Twitter, sumpah. Wah anjing, mesti diserang terus nih. Kan pasti tangkapannya gue pasti ngebela Baros, padahal mah gini ya. Gini aja, jadi kalau Toh, gue juga emangnya lu ngebela Baros buat apa? Emang lu agennya Baros? Kan nggak ada urusan ya, juga, maka dari anjing. itu kan gitu. Nggak ada Emang kalau beban Baros juga. lanjut, lu dapat berapa persen emang dari Baros? Boro-boro ya, kenal juga kagak, makanya anjing. kan nggak ngaruh juga kan. Makanya gue harus jelasin seperti ini. gue Kalau nonton ke GBLA juga tetap Ya, beli, ya tetap beli tiket. makanya kan itu. Jadi lu dianggap ngebela Baros. Makanya gue juga di sini gue bukan yang ngebela lu, Bang. Gitu. Tapi kan gue hanya memberikan penjelasan lain nih tentang Iya. kondisi bahwa ya emangnya lu agennya Baros ngebela-bela Baros. Ya dong. Nggak Iya. gue tanya nih makanya lu agennya Baros bela-bela Baros. Iya enggak, jadi Nggak juga kan? ya gini, pada akhirnya gue coba untuk mengambil rasionalisasi dari hal itu. Karena Bojan itu punya kebiasaan kalau tim tertinggal dia biasanya spam crossing. Hmm. Nah, salah satu pemain yang jago untuk bisa diandalkan lah, bukan jago, bisa diandalkan untuk terlibat dalam bola-bola atas, yaitu Baros. Karena Baros diakui juga oleh Milo sebagai pelatih fisik, Iya. dia tuh salah satu pemain dengan vertical jam terbaik di Bandung, Yang di paling Persib. tinggi lah, paling tinggi. Iya. Jadi Vertical jamnya. dan kebukti itu satu peluang di babak pertama itu hasil dari vertical jamnya dia unggul atas bek lawan. Mungkin itu ya rasionalisasi paling ini, walaupun tetap aja buat gua nggak puas karena anjir harusnya Berguinho tuh bisa dipasang lebih lama lagi. Plus sebenarnya kan Persib kebobolan lagi itu setelah menit kelima di menit 60-an kalau nggak salah. Pokoknya belum lama dari babak kedua dimulai. Nah, gue tuh sempat nerka kalau wah kayaknya ini buat Persib Bojan bakal mainin dua penyerang nih di menit 75 ke atas. Di menit 75 lah. Gua di menit 53 di kebobolan. Berarti kan baru 8 menit ya. Gue bilang, wah kayaknya Bojan bakal main dua striker nih. Apalagi dengan harapan adanya crossing gitu. Dilalanya, Bojan juga kayak yang ragu-ragu. Idealnya ketika tim lagi tertinggal dan perlu untuk mencari gol pertama, ya lu masukin dong pemain yang punya karakter lebih menyerang, yang mana Ramon ada di bench gitu. Kan tadi Boros dipertahankan, gue udah gak setuju. Ini juga masukin Ramon itu baru di menit berapa tuh? 86, 87 gitu. Ya biasanya striker, kan Boros bukan striker yang wah banget gitu. Dia juga biasa aja gitu kan. Buat striker biasa aja untuk bisa langsung ngasih impact kan jarang banget. Probability-nya pasti kecil gitu. Ditambah yang menjadi masalah Persib di babak kedua, kan tadi Bojan masang Baros karena ada ingin untuk bisa ada pemain yang handal dalam bola atas. Masalahnya Persib itu sangat kesulitan untuk memberikan crossing yang bagus. Putros di kanan crossingnya pendek terus, rendah terus. Kurzawa baru masuk menit berapa, itu pun cuma satu kali crossing yang bagusnya. Itu pun dari bola mati. Sisi kiri Persib kemarin secara crossing itu bener-bener mati karena Dewa nggak limited. Terus Kurzawa juga cuma dari bola mati. Dan satu pemain yang bisa melakukan crossing dengan ke kiri bagus adalah Berguinho. Udah ditarik keluar. Jadi gue sih lebih mengkritik timing pergantian pemain, timing siapa yang harus diganti gitu kan. Itu keputusan yang emang terbukti tidak membuat Persib bisa berkembang di laga itu. Gitu. Dan menurut gue sah-sah aja kalau misalnya sampai Boboto atau siapapun juga mengkritik Bojan, karena menurut gue pelatih sehebat apapun juga Bam, itu harus ada kontrol. Ya, benar-benar. Kontrolnya itu kan selain manajemen, ya adalah supporter. Dan itu mengkritik boleh. Yang penting mengkritiknya juga harus sopan, terus juga berdasarkan data gitu kan, bukan like and dislike. Sama yang kedua juga, gue juga harus mengerti juga, kita juga harus mengerti juga. Ya kalau pelatih juga punya penilaian tuh yang berbeda, Bam. Bener beda. Gue tuh kadang kalau gue lagi ngobrol sama pelatih semua segala macam, gue langsung, ternyata pelatih mikirnya begini nih gitu loh. Tapi gini walaupun sebenarnya ya, ini gue tambahin. Walaupun kita tahu yang pelatih lakuin itu salah. Iya. Tapi gini aja ya, maksudnya. Tapi dia punya penilaian dan akhirnya kita mengerti, oh dia nih salah, tapi ternyata dia emang karena dia mikir begini nih sebenarnya, karena dia ngambil keputusan. Walaupun kita tahu, sama-sama tahu itu salah. Akhirnya gue bilang, tapi itu salah kan coach? Iya sih salah. Ya udah. Iya. Cuman di Bandung tuh ada kultur kayak gini. Ya terlepas dari keputusan pelatih benar atau salah, di Bandung tuh emang ya itu orang-orang Bobotoh gitu, orang-orang Bandung. Ketika Persibnya jelek, mau secinta apapun itu tetap diantem gitu. Ya kata-kata kasar pasti ada lah.
Nah itu tuh sekarang tuh puncak dari kekecewaan, kekesalan Persib kenapa di laga-laga sebelumnya juga nggak maksimal. Gua setuju lagi-lagi. Yang soal kemarin banyak orang yang bilang ugly win itu. Kan dari pertandingan waktu imbang 1-1 tuh lawan Persik Kediri. 5 kali lah itu kan golnya 1 1-0 gol. lawan PSM, terus habis itu lawan Persija, lawan siapa gitu kan. Itu tuh Boboto udah Ya nggak kira puas. puncaknya nih. Ini udah punya Udah jadi gulung-gulung terus. ini puncak di sini. Cuman yang mau gue bilang sih gimana ya? Ada satu faktor yang jarang pernah di-mention sama orang dan gue agak notice. Ratchaburi itu udah biasa main knockout system. Persib Bandung di laga resmi itu tuh pengalaman knockout sistemnya Nah, jauh tertinggal. Kenapa? Karena di Thailand itu selain ada liga, ada Thai League Cup, ada FA Cup. 3 kompetisi, yang 2 ini knockout system. Ratchaburi main di ACL Elite, di ACL Champions League dulu namanya pada 2021. Masih hangat banget gitu. Persib terakhir bermain di laga kompetitif yang knockout system itu Piala Indonesia 2019. Beda banget untuk tim yang nggak pernah main di knockout system lalu main di knockout system dengan level seperti itu pasti sulit. Bagi Ratchaburi mereka udah tahu karena Jose Mourinho tuh pernah ngomong untuk juara di cup competition sebenarnya nggak perlu tim yang konsisten, perlu tim yang bisa jago di hari itu aja. Ratchaburi itu kemarin jago di hari itu, beneran jago. Emang di liga juga lagi konsisten. Cuma di liga itu Ratchaburi spesial. Dan hampir tidak banyak bikin kesalahan. Iya. Walaupun memang ada kesalahan, tapi kan ya namanya main bola, lu nggak pernah salah ya jangan main bola. Pasti main bola pasti ada salahnya kan. Bener. Tim yang menang di sepak bola itu kan bukan tim yang tidak pernah bikin salah, tapi tim yang paling sedikit bikin salah gitu aja kan. Dan sialnya ketika lu bikin salah lu dimanfaatin sama tim lawan kan gitu aja. Kalau main bola kan begitu sepak bola modern kan. Nah, jadi akhirnya kita juga sama-sama menangkap bahwa memang satu hal yang agak sedikit terlupakan ini ya, Ratchaburi ternyata main di kompetisi Asianya banyak, maksudnya lebih berpengalaman lah ya. Iya, dia pernah Suka tidak suka gitu loh dibandingkan dengan Persib Bandung. Akhirnya itu adalah faktor yang agak terlupakan karena melihat euforia dengan kondisi yang ada dengan Persib sekarang ini gitu kan. Gitu. Banyak orang yang bilang kalau Persib overconfident, Bobotohnya juga overconfident. Wajar kalau Boboto overconfident. Karena itu euforia dari posisi yang sekarang ada di klasemen semua segala macam. Ya main di Mas Grup kan main bagus banget itu. Itu tuh hal yang sangat wajar untuk membuat Boboto overconfident gitu. Persib tim manapun kalau bisa tampil kayak Persib di fase grup itu pasti overconfident. Emang Persib doang yang overconfident lah. Tampilnya Strongers juga overconfident. Dia udah tertanang ke Hanoi, malah dibantai 4-0 lebih parah lagi. Jadi memang ya emang liga di Asia itu dinamikanya bakal sangat cepat gitu. Apalagi perlu diakui ya, itu Thailand tuh lagi panas-panasnya kemarin. Ratchaburi apalagi. Ya, katanya nggak ada angin, bro. Ya, katanya dibilangnya juga karena faktor cuaca juga, walaupun dibilang tidak mau excuse, tapi kata tim kepelatihan juga faktor cuaca juga mau pengaruhi. Benar. Katanya. Emang semuanya bakal jadi masalah. Nah, ini dia kan makanya. Yang tahu ini kan yang datang ke sana. Kalau kita kan nggak tahu. Emang panas banget loh. Panas banget. Gerah banget. Gerahnya tuh yang bikin gak nyaman kalau kita diam gitu. Kalau kita lari malah makin capek. Nah, gini ya, kalau di Indonesia atau di Jakarta deh, Jakarta kan panas banget, Surabaya kan panas, tapi kan angin masih ada ya. Nah di Patuntani Stadium yang ada di laga lawan Bangkok, yang tahun lalu lawan Port, itu sama panas tapi ada angin gitu. Ya, kalau ini kayak di lembah kan. Jadi kalau gue main golf, itu ada beberapa tempat yang panas banget, Bang. Ya, tapi juga ada beberapa tempat itu yang panasnya ampun-ampunan karena posisinya dia itu ada di lembah, di lapangan golf. Nah, ketika lu di lembah, anginnya kan nggak kena di atas terus. Jadi Ratchaburi itu gini, secara letak geografis ya. Ini tuh Teluk Thailand, ini tuh Samudra Hindia. Nah, sebelahnya Myanmar. Myanmar sama Ratchaburi itu bisa berbatasan. Ini ke pantainya juga gak jauh. Ratchaburi itu gini. Jadi cembungan ke atas gitu. Jadi si panasnya tuh nyerap ke atas gitu. Nah, makanya panas banget. Satu lagi. Ini pasti bakal banyak yang alasan doang. Wasit, men. Gua ngelihat banget di sisi, kan gua duduk tribun tuh di barat ya, di VIP. Di depan gua benchnya Tuan rumah. benchnya tuan rumah. Dan gua tahu wasit itu waktu dulu zaman masih ngwasitin,
biasanya kalau ngambil kecerdikan itu ya itu di area bench tuan rumah karena nggak akan kepantau sama area bench tim Apa away. contohnya? Banyak banget di babak pertama khususnya ketika babak kedua atau babak pertama ya, gua lupa lagi. Ketika babak pertama, ketika Persib nyerang ke arah kiri, waktu tadi gua bilang Persib punya momentum menit 25 sampai menit ke 45, itu tuh waktu Persib lagi nyerangnya bagus, lagi offside yang pertama, ada momen di mana masa Sadil babak 2 itu, berarti babak 2. Sadil maju nih dapat bolanya udah dikirim duluan. Masa offside? Dan maksudnya itu kan probability cetak gol. Harusnya kan wasit nggak usah ngangkat bola. Jadi, Kalaupun itu offside, ya udah ceknya nanti aja gitu. Sebentar, Pak. Berarti menurut lo ini masuk angin wasitnya? Masuk angin. Serius lo? Serius. Lo ada momen kayak gini. Si simple bola terkena siapa terakhir sebelum bola keluar. Itu tuh nggak 1-2 kali. Iya. Yang nonton di sebelah barat, gua yakin ngelihat itu. Oke. Ada pelanggaran-pelanggaran yang kok itu pelanggaran sih gitu. Oke. Gue boleh bercerita nggak? Ya, jadi gini. Ini kan gue sering ngobrol dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi kalau zaman dulu, zaman di Indonesia Super League atau bukan Liga Cina, cara main wasit adalah ngasih penalti, ya dong. Dan cara ngajarin pemain, misalnya udah diatur di pertandingan ya, kita buka-bukaan aja lah ya hal-hal seperti itu. Dia pasti akan ngomong wasit ya sama si pemain. Oke, pokoknya lu crossing aja. Ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang nih. Lo crossing aja ke penalti. Nah, pada saat lo crossing ke penalti, kan semua orang itu matanya kan ke bola. Bener dong? Nah, ketika semua matanya ke bola, ya lo pura-pura jatuh. Pasti akan gue peritin, gue bunyiin peluit untuk kasih penalti ke tim lawan. Makanya zaman dulu banyak tuh yang kejadian kayak begitu, tiba-tiba pas pemainnya jatuh, dikasih penalti. Nah, itu salah satu cara zaman dulu. Tapi zaman sekarang udah agak susah dilakuin karena udah ada VAR kan. Nah, sekarang cara paling gampang ya. Ini kita kalau ngomong lah. Gue berdasarkan pengalaman aja lah ya ngomong gitu loh. Jadi kalau gue kan malas ngomong yang anti yang gimana-gimana. Kalau gue ngomong mendingan berdasarkan pengalaman aja. Kalau tim lo lagi curangin, makanya kan gue langsung tadi ngomong lo. Kenapa lo dikasih offside ya? Nah, kalau tim lo lagi dicurangin sama wasit atau sama ada lah kondisi lagi di apa ya? Kalau kita tuh ngomongnya tuh dikondisikan. Lu serangan balik, tiba-tiba lu serangan balik, maksudnya berusaha untuk melakukan serangan balik itu, counter gitu, lu pasti diperitin. Itu adalah gunanya buat apa? Buat matiin permainan lu. Supaya apa? Supaya pemain-pemain lu frustasi. Iya, dan itu akhirnya setiap lu serang, kan kesel juga, akhirnya pemain lu frustasi hancur. Bisa dicek lagi di tayangan ulang 90 menitnya. Nah, kalau gue nggak tahu ya, karena gue nggak nonton. Jadi ketika Persib menyerang di babak 2 ke arah kiri, dan Sadil masuk, itu Persib kayak coba untuk nyari angin lagi nih, angin untuk bisa kembali nyerang gitu. Tapi setiap Sadil dapat bola, sebelum bola ke Sadil, itu pasti ada momen benturan, peritnya pasti buat pemain Ratchaburi gitu. Ada bola rebutan keluar, outnya buat Ratchaburi. Itu tuh enggak 1-2 kali, gua lihat sendiri di depan mata. Itu pemain yang paling emosi itu Tom Haye. Nah, makanya Bam itu gue bilang, karena memang targetnya itu bikin pemain-pemain seperti Tom Haye itu akhirnya kesel sendiri kan, karena lu lagi main nih dapat momentum, tiba-tiba perit, pokoknya itu bola tuh nggak boleh masuk ke daerah lawan lo, itu satu, ya kan. Lalu yang berikutnya adalah, ya ini misalnya kita mau bedah ya, ini bukan berarti kondisinya, gua ngomong soal lain aja, misalnya kondisinya skornya, karena itu kan skornya udah 2-0, udah 3-0, jadi lu nggak butuh penalti. Kalau skornya masih 0-0, cara paling gampang adalah apa? Kasih penalti. Itu yang tadi, yang gue bilang tadi, yang pelanggarannya sebelumnya itu yang tahun-tahun zaman jebot lah itu, zaman-zaman itu. Lalu yang berikutnya lagi, kalau sampai penalti nggak jalan, apa coba? Apa? Kartu. Oh, iya. Pemain lu dipretelin. Ya sebenarnya kalau kartu, teman-teman kayaknya yang ini bakal setuju. Iya. Eliano itu dapat kartu kuning di awal babak pertama dengan tabrakan yang elah masa kartu kuning. Itu dipretelin, dikasih kartu kuning. Kalau kondisinya masih 0-0, pemain lu nggak dikasih kartu kuning terus. Ya, itu Eliano dapat kartu kuning pas 1-0. Iya, 1. Kalau masih 0-0 dikasih kartu kuning terus. Sampai menit berapa masih 0-0 terus, dikasih kartu kuning kedua, pemainnya dikurangin lu dari 10 nanti jadi 9. Kalau masih juga nggak bisa gol, kasih penalti.
Ya penalti yang nggak jelas lah. Iya, ini Kalau masih nggak gol juga, ya berarti emang tim yang diuntungkan itu goblok banget. Iya. Makanya kadang kalau misalnya dalam permainan, ada orang yang kadang ngomong, waduh, gimana mau bantu kalau timnya goblok banget. Ya, ini Gitu. gua mau ngekelirin lagi, gua nggak mau terlalu jauh. Sebenarnya kenapa gua jadiin pembahasan wasit ini di paling ujung? Karena udah mau kelar juga nih kita. Enggak, masih lanjut ini. Enggak, memang paling ujung nih. Ya karena gua nggak mau ngejadiin faktor itu jadi faktor penentu Iya. kenapa Persib kalah. Faktornya tuh ya emang Persibnya juga tadi kan udah kita Iya. banyak bahas dari taktik salah, dari keputusan nggak tepat, dari Iya. keputusan Bojan juga Itu nggak kan tepat. internalnya Persib. Nah, eksternalnya ini. Iya, maksudnya kan kita harus Tadi yang eksternalnya 2 tuh, cuaca sama ya ini. Makanya gue ditaruh paling akhir tuh. Ya Eliano tuh sepanjang laga jadi ragu-ragu setelah dapat kartu kuning. Ya gimana gitu kan, dia juga nggak mau kartu Jangan merah gitu. posisinya gelandang bertahan. Iya gitu ya. Jadi memang permainan sempat begitu bagus ketika Adam Alis masuk. Ya Adam Alis juga pemain yang paling kalem, tapi di lapangan kemarin juga kesel dengan benturan yang tiba-tiba sampai dia gini gitu. Geleng-geleng kepala sendiri dengan, cuman ya kalau kita nonton di TV, bener sih, nonton di TV itu kadang kita nggak bisa ngelihat apa yang benar-benar terjadi di lapangan sih, sumpah. Iya. Iya, jadi emang aduh. Makanya kan Cuman gua kalau ngomong gini di Twitter itu mispersepsi banget, iya. gampang banget. Lu mah alasan lu mah. Makanya gue bilang. Makanya mendingan Kan gue bilang sama lu, Bang. Lu duduk di bench, lu nonton di lapangan, sama lu cuma nonton TV, itu bedanya jauh banget. Sama seperti kayak kita misalnya segala macam. Gue bilang kan gitu loh. Gue kalau lagi duduk di bench, gue udah tahu nih udah pertandingan ini bentukannya kayak gimana nih. Udah tahu gue. Wasit miring kemana segala macam atau wasitnya lurus apa, gue udah tahu, Bang. Cuman kan kita nggak bisa apa-apa juga. Ya kan? Karena di sepak bola itu kan kadang ya sometimes lu diuntungkan, sometimes juga lu dirugikan. Iya kan? Itulah sepak bola. Makanya itu yang membuat sepak bola menjadi menarik ya, karena halnya seperti itu, Bang. Tapi ya balik lagi, kalau menurut gua ya kita sebagai fans, apapun itu kondisinya, silakan kritik. Iya. Lu punya hak kok. Lu bela-belain datang ke sono. Enggak. Kayak lu aja kan lu bela-belain datang ke sono. Gini ya, ada satu hal yang pada akhirnya juga ini benar-benar pembahasan terakhir dari gua. Terlepas dari pertandingannya yang mengecewakan, tapi gue tetap salut sama Bobotoh. Kalau gua nggak salah hitung, ada kali 13 sampai 16 bis yang ke sana. Oke. Dengan Itu belum mobil lu tuh yang high-S tuh gue lihat. HIS ada di gua aja 3 kan, teman-teman juga ada nyewa HIS masing-masing gitu. Ya sekitar ada 8 atau 11 juga HIS, dan yang paling gila ada yang naik kereta, ada yang sewa mobil nih. Iya. Karena dia bawa keluarga, yang bawa anak istri, ada yang balitanya masih 2 tahun gitu, 3 tahun. Bawa nyewa mobil dari Bangkok ke situ gitu. Gila sih, kemarin gue sih happy banget kalau ngelihat awal kedatangan. Nah, fans Raya Caburi itu baru rame itu setengah tujuhan. Sedangkan kalian udah dari sore Jam udah di situ. 5 udah rame, udah ini. Enak pokoknya. Atmosfernya enak banget sebenarnya. Terus teman-teman di Tribun Timur tuh kompak dengan bendera, dengan kaos, baju, terus yel-yel chance yang bagus. Terus juga yang paling bagus dari apa yang terjadi kemarin, setiap Bobotoh ketemu dengan pemain Persib, dengan manajemen Persib, dengan staf pelatih Persib, pemain, manajemen, staf pelatih, ketika bertemu dengan Bobotoh, kata-kata yang diucapinnya sama. Kami meminta maaf. Itu tuh bagus banget. Artinya memang masih ada masih ada hal yang menurut gua ini dulu di atas sepak bola itu, beyond sepak bola, beyond football. Iyalah, itu ada semacam Penghargaan lah. Ya suatu penghargaan, yang kedua juga ya ada sikap gentle. Iya. Itulah. Dan menghargai bagaimana lu datang ke sana untuk memberikan dukungan, Bang. Temen saya Abudi itu tadi tuh pulang pagi-pagi, ternyata dia di airport bareng sama rombongannya Persib. Wah, Haji Umuh. Pas Abudi salam, kata-kata pertama Haji Umuh, hampuranya minta maaf ya, kami ya kita Persib minta maaf nih, mainnya jelek, mainnya kalah gitu. Terus juga Bojan Hodak di press conference juga bilang yang sama. Bahkan di setelah pertandingan, kan gue sepanjang pertandingan nonton sama petinggi-petinggi Persib, ada Pak Adit, ada Milo, ada salah satu advisor-nya Persib juga. Mohon maaf ya. Gitu semua. Anjir, jadi
Ya, gue sih itu hal yang bagus lah ya untuk Iya, jadi karena kultur menurut gitu. gua itu ada sifat gentle dan memang lu sebagai pemimpin, sebagai klub ya harus seperti itu. Ketika jangan lu mau dapat dapat kredit poin Iya. ketika menangnya aja. Ketika Benar, kalah benar. lu juga harus berani bilang, "Oke, Iya. gua maaf, gua salah." Dan di klub Indonesia banyak yang nggak bisa begitu, Bang. Iya. Ketika berhasil semuanya pasang badan pengen mendapatkan kredit poin, ketika kalah ya main salah-salahan. Manajemen Lempar-lemparan. manajemen nyalain pelatih, pelatih nyalain manajemen, ya kan? Iya. Contohnya kayak misalnya pemain jelek, manajemen nggak mau bilang kan, ya udah nih pelatih aja yang bilang nih apa namanya dilanjutin apa enggak, pelatihnya bilang enggak lah, gue nggak mau ini karena segala macam karena biar manajemen aja karena gue nggak mau disalahin kalau gue yang tapi manajemen kan bilang ya katanya lu nggak mau diintervensi kalau soal teknik, tapi kalau giliran kayak begini mesti kita ya kan hal kayak begitu ya itulah Ya, menurut gua gentle harus benar. gentle lah, laki-laki harus gentle, ini olahraga gentleman laki apa namanya sepak bola Bam, dan memang orangnya harus gentle juga gitu loh. Ya, yang gue tangkap jadinya di saat Persib dalam keadaan terpuruk seperti ini pun tim tuh masih dalam satu visi gitu. Jadi itu cukup melegakan lah, walaupun tetap gue nggak optimis untuk lolos ya. Cuman cukup melegakan. Dan salah satu hal lagi nih yang terakhir yang bakal gue bahas, Barba. Kita ingat 2-3 minggu lalu Barba menjadi pemain dengan mentalitas mungkin bisa dikatakan terendah lah di Dan dia akhirnya nyamperin Boboto dan dia bilang akan balas di Justru Bandung. di momen itu dia terlihat yang paling kuat secara mentality. Ya, jam terbang nggak bohong. Men, Jam terbang nggak bohong lah. Didikan Eropa nggak bohong lah, Bam. jadi ya gue sih, gue tadinya kan mau ke Istanbul menonton Juventus sama tanggal 18. Tapi dengan kekalahan kemarin, gue tidak akan ke Istanbul, gue nggak akan nonton Juventus karena gue ingin siaran Persib. Intinya, kalau gagal kita nggak lolos, tapi kalau itu bisa jadi ngebalikin keadaan, kita bisa menang adu penalti atau menang dengan cara apapun, itu artinya go home or go big itu bener loh. Bisa jadi momen monumental bagi Persib gitu. Nah iya, hal itu nanti kan kita bahas di episode selanjutnya, Yoi, Bam. Tapi ya kalau lu lihat kemarin Boboto berapa orang yang datang? Kalau lu hitung-hitung lah, kan kemarin dibilang katanya disediakannya 900 tiket. Tapi gue yakin sih kayaknya lebih. Berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Gue harus ngomong lebih dari 1.000. Nah iya makanya. Gue rasa sih 1.250 mah ada itu. 250 ya. Total penontonnya tuh 6.000. 6.000 itu berarti 1/20%-nya orang Indonesia. Kapasitas stadionnya itu 9.000 sekian. Yang keisi 6.000. Bobotonya mungkin 1.200 sampai Karena di timur 1.300. penuh banget gue lihat tuh. Rapat banget. Terus yang kenapa gue bisa ngomong ini? Jadi gue ketemu sama salah satu orang Indonesia yang kerja punya perusahaan dan punya usaha yang berhubungan langsung dengan turismenya Thailand. Ya. Dia ngomong, Ya makanya banyak yang mention kita kan Boboto Thailand. ya banyak yang ngomong okupansi hotel naik nih. Ya. Orang-orang kaget, kenapa ini hotel pada penuh? Kenapa hostel pada penuh? Ternyata tiba-tiba. Padahal Imleknya nanti gitu kan? Iya, ternyata Persib main lawan Raja Buri. Padahal di saat yang bersamaan ada MacArthur lawan Bangkok United. MacArthur Australia itu kalah 2-0 lawan Bangkok. Tapi yang bikin penuh tuh Boboto. Terus si temen ini juga dia kan punya travel, ya itu yang fan gue sewa gitu. Dia ngomong, gue kaget permintaan fan dalam kurun 3 minggu terakhir tuh meningkat pesat sama bis katanya. Gue ngecek ada apaan sih ini gitu. Nah, itulah Bangkok, the power of football gitu loh, seperti itu. Dan Bam, temen gue tuh ada di sana. Dia itu adalah punya usaha kargo. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pada buka-buka butik-butik di sini kan beli tuh belanja di sana, nggak mau bawa sendiri, akhirnya dikargoin ke dia. Dan dia bilang itu orang Indonesia kemarin itu datang banyak banget, dia bilang gitu segala macam, dan banyak tuh yang belanja dan ngintipin juga kargonya ke dia gitu. Dan makanya gue yakin pasti lebih dari 900 gitu loh. Gue kan ke beberapa tempat ya, ada ke toko olahraga, ada ke toko oleh-oleh, ada ke musola masjid gitu kan, musola masjid yang karena gue pengen experience sholat Jumatan di sana gitu. Jumatan enggak kan, Jumatan besok. Cuman gue pengen sholat berjamaah di sana lah gitu. Itu di semua tempat yang gue sebutin tadi, gue ketemu Boboto man. Dan maksudnya kaget juga sih, agak awkward gitu. Weh, Bang Ibam udah di sini. Dan ternyata itu satu hal yang di luar dugaan gitu kan.
Muslim di sana juga banyak juga. Banyak, gitu. banyak, Iya, banyak, karena gue berapa kali gue Jumatan kan di sana, ternyata banyak juga gitu loh Muslim di sana. Gitu. Walaupun gue kaget ya, ternyata sholat subuh di sana. Gue kan bangun jam 4:50. Gue mau ke masjid kan. Paling gue sholat sendiri aja, nggak apa-apa dah. Ternyata rame. Nah, ternyata gue kira nggak akan ikut bareng-bareng sholat jamaah gitu kan. Ternyata di sana adzan subuhnya 5:15 dan iqomahnya 5:40. Jadi udah mau jam 6 tuh baru sholat subuh. Jadi dikasih karena kan kalau sholat subuh itu dikasih kesempatan buat sholat sunnah dulu kan. Dan buat supaya rame dulu. Iya, buat rame sama dikasih sholat sunnah Cuman dulu kan gitu. gue nggak tahu ya. Kaget juga nih, terus pas gue sholat zuhur juga gitu, gue kira jam 12:04 nih udah telat. Kalau gue pernah di sana sholat biasa, gue pernah sholat Jumat juga gue pernah sholat, dan rame gitu. Jadi baru di luar dugaan tuh Muslimnya juga di sana banyak. Terus gue hostnya kan deket ini, ke kampung India gitulah. Jadi kayak kuil-kuilnya kuil India, Hindia gitu. Ya seru aja gitu, seru aja experience. Sama aja. gini Bam, si Persib Bandung nginepnya di Ratchaburi atau di Bangkok? Di Ratchaburinya H-1, berarti H-2. pas datang mau OT aja ya, dia baru berangkat ke sana. Betul, OT hari apa berarti? Hari Selasa ya? Iya, berarti pas hari pertama dia nginep dulu di Bangkok. Di Bangkok baru habis itu. Nah, tapi satu hal lagi yang gue mau apresiasi kan nih Bang, bukan karena adminnya Persib suka pakai suara gua buat video-video pertandingan kan, Super Big Match gitu kan. Ya, akun Persija, akun Persib juga pakai suara gua. Tapi gua memberikan apresiasi kepada akunnya Persib Bandung ya. Apa? Karena mereka memposting kalian. Mereka apresiasikan Boboto. Itu adalah ya, kalau gua sebagai orang klub, ada tim media gua melakukan hal itu, langsung gue kasih 2 jempol. Kasih bonus ya? Iya. Anjay. Langsung gue kasih bonus, langsung gue ajak makan, ya segala macam. Itu teman-teman gue semua tuh yang masuk foto. Itu menurut gue brilian, dan itulah arti bahwa ya ini sepak bola bukan hanya soal tim aja, tapi ada juga hal-hal lain yang salah satunya adalah Boboto ini. Benar. Lu bela-belain kayak Ibam gini berangkat ke sono semua segala macam, dan itu dikasih satu postingan khusus sebagai apresiasi foto, dan bagi Boboto, dan itu menurut gua kan jadi engagement yang bagus, dan akhirnya Boboto yang difoto datang ke stadion sana, Ratchaburi Stadium, terus masuk ke timeline-nya Persib, kan bangga juga Bam akhirnya. Iya dong. Wih gitu loh. Pasti kan pasti langsung ngomong, misalnya gue, "Bang, lu ada tuh Bam di post di postingannya akunnya Persib," pasti gitu. Itu menurut gua brilian, top. Keren. Top itu top. Iya. Itu yang paling top, yang lainnya Ibam. Nama Ibam. Intinya untuk secara pertandingan gue kecewa banget, gue mental rubuh. Tapi secara experience lu berangkatnya, secara sepak bola, luar biasa ya. Ini gue sangat bangga sih dengan keluarganya juga dapat ya. Dengan Persib, dengan Boboto, secara keluarga bener gue ini banget. Wah luar biasa, seneng lah. Campur aduk jadinya. Ya itu dia. Jadi ya, karena kita ngobrolnya panjang lebar. Ini 1 jam loh, gila 1 jam. Ini adalah podcast pertama dari Komentari yang lebih dari 1 jam. Karena ini Ibamanya dari tadi udah nyetopin terus. Gue sebenarnya masih banyak yang pengen gue eksplor. Karena lu di sananya aja tuh, itu masih berapa banyak, karena kayak kasus yang keributan itu biasa lah ya. Kalau berarti hal-hal kecil aja ya, kejadian ya, itu hanya beberapa, karena memang antisipasi tim keamanannya juga bagus. Situasi panas aja gitu kan. Tapi yang lainnya juga gue lihat ada mereka salam-salaman kok, tos-tosan aja gitu loh. Jadi damai-damai aja. Saling ini tukeran minuman kehangatan. Iya. Makanya maksud gue, ya namanya friksi-friksi tetap ada. Kan ini dia. Jadi gue masih banyak hal sebenarnya pengen gue tanya-tanyain tentang hal itu, tapi nantilah di episode berikutnya. Karena ini udah pertama kalinya lebih dari 1 jam ya. Yang pasti buat teman-teman semua terima kasih ya. Dan apa yang tadi kita bilang, bahwa di podcast ini adalah sebenarnya wadah ya buat gua sama Ibam itu kadang-kadang mengeluarkan pengalaman ya. Ini kan karena suka nggak suka, apa yang Ibam omong ini kan pengalaman. Dan orang yang ngomong berdasarkan pengalaman sama orang yang cuma ngomong teori doang itu beda Bam. Jadi, lu mau ngomong apa semua segala macam, lu datang ke sono kemarin. Kalau gua ngomongin soal ini, ketika gua ngomongin soal ini, ya gua kan akan dianggap sebagai ya katanya doang. Tapi kan kalau lu ngalamin sendiri kayak kemarin tuh, lu nonton sendiri, lu ngeliat sendiri, ya
Tapi lagi-lagi, apa yang kita omongin di sini bukan berarti juga sudah pasti jadi kebenaran atau pasti paling benar juga. Enggak. Kita juga banyak mungkin adalah ini kan pikiran kita, belum tentu juga benar gitu loh. Kan, Dan tidak ada niat juga untuk mendiskreditkan orang atau menjatuhkan nama orang, nggak ada. Gue juga bahkan ya selalu berterima kasih ya pada teman-teman yang mengkritik gue pribadi ataupun mengkritik kita gitu. Ya pada akhirnya ya kadang kita juga emang perlu kena sentilan gitu supaya kita juga terus berkembang ya secara individu gitu. Iya, selama memang kritiknya juga memang aman kritiknya lah, aman, gitu. Bukan kritiknya ketahuan nih. Ada orang yang kayaknya mungkin ya, ada orang yang mungkin agak-agak jealous sama Ibam, pakai akun palsu, akun kedua, akun ketiga, terus nyerang Ibam. Kan zaman sekarang kayak gitu, Bang. Ada ya, Bang? Teknik-tekniknya. Gue tuh baru tahu gue. Teknik-tekniknya kayak begitu lah. Ya kan pakai akun palsu, padahal dia sebenarnya kompetitor lo. Cuma pakai akun palsu biar kelihatan lu dicaci maki di ini segala macam. Ya kalau misalnya ngomongin ada kekurangan, semua orang pasti ada kekurangan lah. Tapi kan yang paling bagus itu kan bukan orang yang tidak pernah salah, tapi siapa orang yang paling sedikit berbuat salah dan dia bisa bounce back dengan kesalahannya dia. So bijak nggak? Ya kan udah bentar lagi mau bayar pajak, jadi gua pasti bijak gitu ya. Teman-teman, thank you banget semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.